Karena Mas Iban juga kalau kita udah terbiasa trading dengan satu saham atau misalnya beberapa saham yang kita biasa pilih, nanti kita udah bisa ngelihat polanya gitu ya Mas Iban. Iya benar Bu. Jadi Nah, semakin oh kalau naiknya udah segini biasanya turun dulu nih, hmm, biasanya sideways dulu nih, kayak gitu sih Bu. Jadi yang iya. memang saya pede untuk trading kan, Hmm. baru saya masuk. Oke, baik-baik. Nah, Mas Iban, kalau misalnya nih dari sekian, misalnya ada beberapa yang kita udah watchlist, kemudian ada beberapa yang justru ARB, langsung ARB. Nah, kalau seperti itu langsung dikeluarkan ke watchlist, kalau dari sisi Mas Iban gimana? Dikeluarin atau tetap dipertahankan di watchlist untuk dilihat lagi? Biasanya tetap saya tinggal di watchlist karena kan watchlistnya itu berupa recent stock view, jadi kelihatan oh dia ARB, oh dia ARB. Nah di situ juga biasanya kalau saham saham yang habis ARA terus langsung ARB biasanya tuh suka agak gerak sedikit gitu pas di ARB pertama kali. Jadi saya mengusahakan untuk tetap nyimpen di situ sambil melihat running trade. Jadi tetap bolak-balik aja stock trade, watchlist, stock trade, running trade seperti itu sih. Berarti kalau misalnya nanti ada potensi, kan tadi Mas Iban ada sempat ngomongin tentang masuk di pada saat fase naik ya, tapi jangan masuk di pada saat fase turun gitu ya. Benar, Bu. Nah, Nah, karena iya saham yang turun tuh nggak akan selamanya turun, pasti ada suatu momen di mana dia akan naik, kurang lebih seperti itu. berarti kalau misalnya pada saat ARB kemudian ada tanda misalnya nih sebelumnya minus 7%, kemudian berubah jadi minus 5%. Nah, itu biasanya Mas Iban pertimbangkan untuk masuk atau belum? Iya, saya pertimbangkan untuk masuk, melihat bid offer-nya dulu bagaimana, terus broker summary-nya gimana, siapa sih yang beli di ARB, kalau yang beli di ARB-nya saham broker-broker tertentu yang memang biasanya dia scalping juga, biasanya saya nggak tertarik, tapi kalau memang bukan broker-broker tersebut, biasanya saya wait and see dulu, kalau oke, baru masuk. Seperti itu sih, Bu. Hmm. Oh, oke, baik-baik. Mas Iban, sekalian mau nanya nih tentang broker summary. Jadi kan Baik, tadi Mas Iban ada cerita tentang suatu saham itu biasanya punya pola tertentu kan. Nah, baik, di pola tertentunya itu biasanya kan kelihatan dari broker summary-nya. Kalau baik. dari penglihatannya, sepengamatannya Mas Iban, kalau misalnya brokernya sama nih, jadi ada saham ABCD sama XYZ misalnya, brokernya itu yang akumulasi sama. Nah, biasanya tuh pattern dari sahamnya tuh sama atau beda lagi? eh Sejujurnya kalau untuk melihat Broksum dibarengi dengan siapa sih yang naikin gitu kan. Saya nggak terlalu melihat ke situ, Bu. Saya benar-benar kalau Broksum itu untuk menunjang keputusan saya mau beli atau tidak, nggak untuk sebagai alasan pasti saya akan beli. Itu hanya sebagai penunjang. Alasan utama saya untuk membeli adalah pergerakan bid offer-nya. Hmm. Jadi saya benar-benar melihat bid offer. Kalau broker summary, jujur saya hanya sebagai penunjang saja. Seperti itu sih, Bu. Jadi tambahan ya untuk semakin meyakinkan gitu ya Mas Iban. Benar, Bu. Oke, sip. Mas Iban, kalau misalnya, nah ini ada yang nanya Mas Iban, kalau misalnya pada saat Mas Iban trading, lebih sering Hmm. hajar kanan atau antri di bid? Saya lebih sering, kalau di 30 menit pertama, jujur lebih sering hajar kanan. Tapi setelahnya, itu yang tadi saya sebutkan, kalau kita lagi lihat saham yang naik belasan persen, terus tiba-tiba turun secara drastis, itu biasanya saya wait and see. Kalau memang dia secara historikal, secara garis besar chart daily-nya oke, biasanya saya ikut ngantri di beberapa tick pada saat harga tersebut diam seperti itu. Tapi itu juga nggak hakal langsung max cash. Biasanya kalau udah 30 menit sudah 30 menit pertama itu saya biasanya ngantrinya ya eh, sebesar toleransi risiko saya, Bu Marta. Oh, berarti kalau misalnya udah nggak 30 menit pertama, berarti Mas Iban lebih bisa di posisi ngantrinya di bid begitu ya Mas Iban? Iya, benar, Bu. Hmm. Nah, Mas Iban ngomongin tentang trading di jam-jam awal nih, ada beberapa, bukan beberapa sih, mungkin banyak sahabat Mirai Aset. Kadang tuh kita suka telat ya, jadi kebanyakan mikir, kebanyakan ngambil kebanyakan kelamaan nih mau mutusin mau beli yang Ya. mana gitu ya. Nah, itu biasanya
tipsnya apa ya Mas Iban untuk orang-orang yang kadang suka telat gitu loh. Jadi udah keburu Oke. jam 9.20 baru Ya. mikir buat masuk gitu Mas Iban. Oke, gini tipsnya. Kan kalau kemarin saya bilang, kalau memang mau scalping, itu di jam-jam awal 15-30 menit pertama. Nah, untuk teman-teman yang masih banyak mikir, masuk nggak ya, masuk nggak ya, padahal udah yakin sama trading plan-nya, masuk aja slot dulu. Satu lot itu untuk mencoba trading plan kita. Gimana hasilnya? Kalau hasilnya sesuai dengan yang kita susun, berarti oh oke nih, ini bisa menjadi salah satu hal yang meningkatkan kepercayaan diri teman-teman semua terhadap trading plan-nya. Jadi mulailah dengan modal sekecil mungkin terlebih dahulu, jangan langsung eh, All in gitu ya. 1.000 lot, 2.000 lot. Iya, jangan langsung all in. Kalau memang belum percaya, kalau memang belum terlalu percaya pada trading plan-nya, mulailah dengan 1 lot terlebih dahulu. Seperti itu. Untuk ngecek ngecek ombak dan ngecek trading plan kita oke atau enggak. Saat kita masuk 1 lot turun, oh berarti trading plan ini kurang bagus, mesti diperbaikin. Kalau 1 lot masuk naik, terus oh oke nih trading plan seperti ini bisa digunakan di saham ini, terus bisa ditingkatkan nantinya seperti itu sih Bu. Mulailah dengan modal kecil terlebih dahulu. Ya, sip. Oke, Mas Iban. Nah, Mas Iban ngomongin tentang trading plan nih, Mas Iban. Mungkin beberapa sahabat Mireset ada yang bertanya, sebenarnya kalau trading plan-nya, isi trading plan-nya Mas Iban tuh apa aja sih komponennya gitu, Mas Iban? Oke, sebenarnya karena saya juga sambil kerja, jadi nggak terlalu ribet trading plan-nya. Jujur saya hanya ngelis saham-saham yang ARA, terus yang potensial kenaikannya besar, yang ada news-nya, itu saya list, masukin ke recent stock view. Pertama itu. Terus paling ini sih, titik taking profit dan juga cut loss itu harus se-strict mungkin untuk di trading plan kan. Jadi misalnya cut loss mau berapa tick atau mau berapa persen sesaat kita ikutan scalping di jam-jam tertentu. Seperti itu sih Bu. Karena saya nggak terlalu banyak waktu untuk ngelihat ke buku atau ke mana, karena juga sambil bekerja, kurang lebih hanya seperti itu kalau trading plan saya. Berarti Simple. yang penting ada level cut loss-nya dan juga ada level take profit-nya gitu ya, Mas Iban? Iya benar. Oke, Mas Iban, biasanya nih kalau misalnya kita udah trading, nah saya ngomongin yang untung dulu nih. Kalau kita udah untung, biasanya tuh kayak tadi Mas Iban bilang, kita suka jumawa, suka ke bawah euforianya kan. Oh ini mumpung lagi untung, manfaatkan momentum semaksimal mungkin. Biasanya kita langsung cari lagi dan biasanya tuh Iya. tanpa melakukan analisa. Nah, kalau dari sisi Mas Iban sendiri, tadi kan Mas Iban udah sempat info nih, Mas Iban akan istirahat dulu 3 sampai 5 menit gitu ya, kemudian cari lagi. Nah, mungkin masing-masing orang berbeda gitu ya, butuh waktu istirahatnya. Nah, tapi yang bikin Mas Iban merasa bahwa setelah 3 sampai 5 menit itu udah cukup, bahwa ini saya artinya udah bisa mulai dengan trading yang rasional gitu. Jadi nggak kebawa yang euforia tadi, itu caranya gimana Mas Iban? Caranya adalah biasanya kan saya misalnya ada di posisi win. Mm-mm. Terus di situ ya udah pas di posisi win saya ingat kalau misalnya hal seperti ini tuh eh, kan bakal ada perasaan menggebu-gebu ya Bu. Mm-mm. Nah, untuk perasaan menggebu-gebu itu ditenangkan terlebih dahulu. Jadi saat perasaan menggebu-gebu itu udah hilang, eh, barulah saya merasa oh ini udah cukup rasional untuk melakukan keputusan pembelian atau penjualan kembali. Kurang lebih seperti itu sih. Asal perasaan menggebu-gebu di dalam hati itu udah hilang, itu udah bisa berpikir rasional lagi menurut saya. Oke, nah sebaliknya, kalau misalnya kita rugi, biasanya setelah rugi itu kan ada perasaan bahwa, aduh gimana ya kalau masuk Iya. lagi kok nggak percaya diri gitu. Nah, itu caranya supaya kita yakin bahwa di plan berikutnya ini udah plan yang terbaik tuh seperti bagaimana Mas Iban? Kalau lagi rugi itu biasanya saya langsung ingat pengalaman saya kemarin-kemarin gitu. Saya kalau pas itu lagi rugi terus transaksi lagi, malah semakin rugi karena perasaan dendam tersebut kan Bu. Mm-mm. Nah, sebisa mungkin kalau lagi rugi itu eh, pikirkan bahwa kalau kita melanjutkan perasaan balas dendam ini, pikirkan pengalaman kita yang memang sudah
terjadi sebelumnya karena perasaan rugi tersebut, perasaan pengen balas dendam tersebut gitu, Bu. Saya biasanya dari situ, oh inget nih kalau kayak gini terus bisa jadi kayak dulu lagi, malah ruginya semakin besar. Nah, untuk meminimalisirnya, kalau memang lagi rugi, anggap saja itu hanya mengambil sebagian dari fit kita kemarin-kemarin. Jadi saat kita rugi itu, ya kita bukan dari titik minus, tapi mulai lagi dari titik nol saja. Seperti itu. Jadi, oh ya udah jangan ada perasaan pingin balas dendam, tapi eh, harus bebenah dan ya udah ini titik nol kita. Kita harus trading lagi. Mau itu lebih kecil dari eh, posisi loss kita nanti hasilnya itu nggak apa-apa asalkan ya kita itu mulainya dari nol lagi kalau loss itu gitu sih Bu, saya biasanya meminimalisir perasaan seperti itunya. Iya, karena kalau kita biasanya kita udah loss dan lossnya berkali-kali, biasanya kita makin agresif gitu ya Mas Iban, Iya, benar makin Bu. agresif dan biasanya udah nggak rasional lagi. Nah itu yang kemudian membawa kepada apa penurunan yang Iya, berlanjut-lanjut begitu ya. iya. Nah baik, Nah, jadi oh iya sahabat, Bu, dan juga gimana Mas Iban? biasanya maaf Bu, ini misalnya saya udah loss terus menerus terus kayak wah ini udah nggak beres, perasaan saya udah nggak baik, mood saya udah nggak enak, itu biasanya saya langsung stop trading. Langsung stop trading, langsung lockout, ya cari kegiatan aja di kantor gitu. Entah itu bikin uh, regen seperti itu. Jadi langsung stop trading aja dan alihkan ke kegiatan lain. Kalau udah merasa moodnya benar-benar nggak bagus untuk trading. Jadi memang harus dijaga moodnya ya Mas Iban. Iya benar Bu. Mas Iban, kalau misalnya untuk trading ya atau scalping ini, Mas Iban dalam satu hari itu bisa berapa kali in and out, Mas Iban? Uh, Kalau untuk berapa kali in and out, saya nggak pernah ngitungin, itu bisa Mm-mm, puluhan. Tapi mm-mm. kalau sahamnya itu sendiri itu bisa belasan saham dalam sehari. Kalau lagi semangat dan kalau lagi Mendukung uh, marketnya gitu ya. iya gitu sih Bu. Oke, baik-baik Mas Iban. Nah ini Mas Iban ada yang mau tanya nih tentang saham arah potensial. Aduh saya yakin sahabat Mirasa tuh pasti penasaran gimana sih caranya cari saham yang arah potensial. Nah kalau misalnya sahamnya itu turun nih di misalnya kita udah ngelihat nih bahwa ini sahamnya punya potensi untuk arah gitu. Kemudian justru mengalami penurunan di saat-saat menit-menit akhir. Nah kalau seperti itu Mas Iban strateginya seperti apa? Nah, ini dia. Kan kemarin saya udah sampaikan bahwa kalau mau ngincar saham ARA, sebisa mungkin kalau emang belinya mau di ARA, kalau nggak bisa mantau, pasang stop loss. Nah, pasang stop loss-nya itu biasanya saya satu tik di bawah angka ARA. Seperti itu. Nah, kalau untuk teman-teman yang bisa mantau, ya udah mantau aja sambil kan kalau udah ngambil saham ARA itu udah aja gitu kan. Itu langsung pindah ke menu sell dan langsung max sell barang kita dan pindahkan ke satu atau dua titik di bawah harga kita beli. Kurang lebih seperti itu sih Bu untuk meminimalisir hal tersebut. Karena kan kalau misalnya seperti tadi 5 sampai 10 menit kemudian turun, itu kan nggak langsung jebret, langsung habis kan. Itu bakal perlahan dulu habis dari 70.000 ke 60.000 ke 50.000. Nah, di situ ya udah kalau memang yang bisa mantau itu bakal bisa ngambil keputusan. Wah, kalau ini turun terus kurang baik nih untuk trading plan ke depannya. Jadi udah bisa pasang order sell terlebih dahulu. Seperti itu sih, Bu. Supaya diamankan dulu ya Mas Iban profitnya ya. Iya, benar, Bu. Nah, Mas Iban kalau sepengalamannya Mas Iban kalau misalnya saham yang misalnya udah arah kemudian turun lagi begitu ya, itu memang masih ada potensi nggak sih di hari berikutnya atau sebenarnya memang kita udah harus tinggalin aja? Eh, Tergantung kalau misalnya ARA turun terus ARA lagi, itu Mm-mm. kemungkinan besar masih ada potensi naik. Tapi kemungkinan potensi naiknya itu terbatas. Biasanya hanya maksimal 10, minimal mungkin 5%. Jadi makanya saya kalau untuk saham-saham yang jarang ARA itu dan saya masuk, biasanya saya langsung pasang order sell 3% dari harga ARA tersebut. Mm. Itu untuk meminimalisir eh, naik sebentar langsung dibanting kayak kemarin-kemarin ada yang seperti itu. Itu untuk meminimalisirnya seperti itu.
Oke, siap. Oke, Mas Iban, kita ke pertanyaan berikutnya karena ini sudah banyak sekali pertanyaannya. Nah, Mas Iban, kalau misalnya nih di satu hari Mas Iban misalnya udah ada trading plan begitu ya. Kemudian pada saat hari berikutnya ini ada saham tertentu yang sebenarnya nggak ada di trading plan, nggak ada di watchlist, tapi kemudian bergerak dan Mas Iban melihat potensi untuk saham itu. Nah, kalau seperti itu Mas Iban biasanya mengambil bisa buy nggak sih? Dan kalau misalnya buy, itu pertimbangan utamanya itu apa? Oke, bisa. Untuk pertanyaan bisa buy atau tidak bisa. Untuk pertimbangannya sendiri, saya tahu nggak polanya, pola sahamnya. Saya tahu nggak karakteristik pergerakannya. Kalau saya tahu, saya ikutan. Kalau saya nggak tahu, saya hindarin. Seperti itu sih, Bu. Sesimpel itu kalau saya.